bersabar dalam ujian, bersyukur dalam kenikmatan. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada banyak perspektif ataupun sudut pandang yang bisa dikemukakan dalam melihat banyaknya bencana atau musibah yang terjadi di negeri ini. Namun, sebagai muslim tentu kita harus meyakini bahwa semua bencana yang menjadi musibah ini adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Dengan demikian, maka tidak ada respon ataupun reaksi terbaik dari terjadinya musibah yang menimbulkan kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan ini, melainkan semakin menguatkan iman kita dalam hati bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sisi lain, manusia semestinya menyadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi yang dimilikinya sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kekuatan ilmu yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sungguh tak pantas manusia menepuk dada kemudian ingkar kepada Allah. Untuk itu, sudah seharusnya umat Islam menjadikan terjadinya bencana ini sebagai jalan terbaik untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, Gunung Kelud yang bisa dikatakan baru batuk saja sudah mampu menebar debu vulkanik yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh hingga ke wilayah-wilayah yang sangat jauh. Bahkan mampu melumpuhkan aktivitas penerbangan di beberapa bandara udara. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Allah sangat luar biasa. Memulai lembaran ihsan, tentu ada kesedihan, duka dan penderitaan dari terjadinya musibah dan bencana yang terjadi di beberapa wilayah di negeri ini. Tetapi, kita semestinya meyakini bahwa apapun keputusan Allah, termasuk letusan gunung, adalah suatu keputusan penting yang tentu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Satu sisi misalnya, mungkin ada kehilangan harta benda yang cukup banyak akibat bencana yang terjadi. Tetapi, betapa jiwa kita melihat dan merasakan sendiri bahwa ternyata Allah benar-benar Maha Kuasa. Kemudian, dari bencana tersebut terlihat bagaimana rasa persaudaraan dan kepedulian sesama umat di negeri ini sangat tinggi. Betapa tidak, berbagai kelompok dari umat ini datang berbondong-bondong memberikan segenap daya dan kemampuan untuk membantu meringankan beban mereka yang langsung terkena dampak bencana. Dari sedikit fakta ini kita dapat memahami bahwa ternyata bencana atau musibah pada kenyataannya juga mendatangkan rahmat Allah Ta'ala yang tidak sedikit. Bayangkan, betapa susahnya iman itu tumbuh dalam hati dan mengakar kuat dalam kondisi biasa-biasa saja. Dengan musibah, mereka yang mau berpikir dan merenung tentu akan semakin meningkat kualitas keimanannya. Demikian pula halnya dengan persaudaraan. Persaudaraan itu adalah nikmat dari Allah yang sangat berharga. Dalam kehidupan biasa-biasa saja, mungkin sangat sulit terasa persaudaraan dan kepedulian dihidupkan.
Tapi, dengan adanya bencana, banyak hati tergerak untuk bahu-membahu saling peduli. Jadi, bencana yang mendatangkan duka, di sisi lain ternyata memberikan anugerah besar yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam buku Diwan Imam Syafi'i yang ditalif Ta'liq wa Takrij oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman, Imam Syafi'i berkata, duka itu merupakan permulaan munculnya ihsan, dan takdir mendominasi segalanya. Yang terjadi adalah apa-apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nantikanlah kesejahteraan beserta penyebab-penyebabnya. Bersikap patuhlah selama engkau masih memiliki nyawa. Allah akan mengganti. Pernyataan Imam Syafi'i tersebut sangat patut untuk kita renungkan. Karena secara ilahiyah itu bersinggungan kuat dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa siapa saja yang ditimpa musibah kemudian dia menyadari bahwa hal itu terjadi atas qada dan takdir Allah. Lalu dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala atas kesabarannya, serta menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya. Maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan akan menggantikan apa yang telah hilang dari dirinya di dunia dengan petunjuk dan keyakinan di dalam hatinya. Lanjut Ibn Katsir, kadangkala Allah akan mengganti sesuatu yang diambil dari hambanya dengan sesuatu yang sama nilainya, kadangkala Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Menurut Ali bin Abi Thalib, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah akan memberi petunjuk di dalam hatinya untuk benar-benar yakin. Sehingga dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya itu tidaklah untuk menyalahkannya. Pesan Nabi. Dengan demikian maka tidak patut seorang muslim berduka berlarut-larut dengan terus meratapi apa yang dianggapnya menyusahkan. Juga tidak pantas seorang muslim melihat kejadian ini hanya sebagai suatu kebetulan. Karena pandangan seperti itu tidak memberi manfaat positif apapun selain akan menambah kerasnya hati dan akal kita sendiri, sehingga sulit menerima kebenaran. Sikap terbaik adalah dengan mengembalikan itu semua kepada Allah. Sehingga setiap kejadian akan mendorong kita untuk semakin yakin akan kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan keyakinan yang kuat, maka setiap muslim akan menjadi manusia-manusia ajaib seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Allah tidak menetapkan suatu keputusan baginya melainkan keputusan itu adalah baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka yang demikian itu lebih baik baginya. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan hal tersebut tidak akan menjadi milik siapapun kecuali orang mukmin. Hr. Bukhari Muslim. Dengan demikian, mari kita jadikan terjadinya bencana atau musibah di negeri ini sebagai media terbaik kita untuk tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan dengan terus mengasah kemampuan diri untuk selalu bersabar dalam ujian dan bersyukur dalam kenikmatan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hr. Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.